Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 November 2021 bersama Novi Yanti dari Bandung. Dalam kesempatan ini kami juga mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti Meet and Greet, jumpa online bersama pengisi Fresh Juice dalam rangka ulang tahun Fresh Juice yang ke-9, hari Minggu 14 November pukul 7 malam WIB dengan link Zoom bit.ly/FJ9 tahun dengan passcode 123. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, pernahkah Sobat Fresh Juice mendengar tentang Pocky Day? Tanggal 11 November di Jepang itu biasanya diperingati sebagai Pocky Day. Karena Pocky itu kan bentuknya seperti angka 11 ya, 11. Hari Pocky ini mirip seperti hari Valentine, saat orang-orang memberikan hadiah kepada orang yang ditaksir atau disukainya. Maka anak-anak sekolah Jepang pada hari ini akan pulang membawa coklat atau pocky atau hadiah-hadiah lainnya dari orang yang naksir padanya. Ada yang pulang bawa satu hadiah. Ada yang pulang bawa hadiahnya sekantong, banyak sekali. Karena rupanya dia anak populer, banyak yang naksir dia. Tapi ada pula yang pulang dengan hati sedih. Aku gak disayangi, aku gak dicintai karena gak ada yang memberiku hadiah. Dia pulang dengan tangan hampa, dia pulang dengan rasa malu. Aku gak terima hadiah satupun. Karena bagi mereka jumlah hadiah atau coklat yang diterima itu menunjukkan jumlah cinta yang mereka terima. Hari ini orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah akan datang? Minta petunjuk dong supaya kami mengetahui waktu kerajaan Allah itu datang." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah." Tidak ada tandanya.
Orang Farisi minta tanda, minta petunjuk. Seringkali kita juga suka melihat tanda-tanda lahiriah. Kalau langit mendung, kita tahu, itu tandanya akan hujan. Tapi kalau langit cerah, tiba-tiba turun hujan, kita terkejut, kok tidak ada tanda-tandanya sama sekali, tiba-tiba turun hujan. Demikian juga dengan anak-anak sekolah Jepang tadi. Mereka mencari tanda-tanda lahiriah. Aku dicintai kalau aku dapat banyak hadiah. Seringkali kita pun berbuat demikian. Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, kalau Engkau sungguh cinta padaku, kalau Engkau sungguh memperhatikan aku, maka berkati usahaku, sembuhkan aku dari penyakit ini, tunjukkan Tuhan karya-Mu dalam hidupku. Kita meminta tanda-tanda lahiriah. Dan kalau Tuhan tidak menyembuhkan penyakit, atau Tuhan tidak memberkati usaha kita dan usaha kita terus merugi, atau kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, atau kalau Tuhan tidak bekerja sesuai dengan cara yang kita inginkan, kita akan berkata, Tuhan, Engkau tidak ada, Tuhan, Engkau tidak sayang padaku, aku sudah doa novena berkali-kali, tapi Engkau tidak mendengar doaku, Engkau tidak ada, aku tidak mau lagi percaya padamu. Kalau tidak ada tanda, kita merasa Tuhan tidak ada. Padahal yang sesungguhnya Tuhan katakan, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Yesus sudah membuktikan cintanya 2000 tahun yang lalu. Saat Dia turun ke dunia, Dia menjadi manusia, bahkan memberikan nyawanya, seluruh hidupnya untuk menebus kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan. Itu cinta Tuhan yang sudah kita terima. Harusnya kita tidak perlu lagi minta tanda, karena tanda terbesar sudah kita alami, kita dapatkan 2000 tahun yang lalu. Walaupun mungkin saat itu kita belum lahir, tetapi tanda itu sudah Tuhan berikan. Dan sampai sekarang Tuhan terus menjaga kita. Seperti pemazmur katakan, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap penjaga Israel. Dia selalu menjaga kita, Dia selalu menyayangi kita, dan Dia selalu bekerja di dalam hidup kita. Apalagi yang kita cari? Apakah kita masih perlu tanda-tanda lahiriah? Apakah kita masih perlu bukti bahwa Yesus sungguh ada dan sungguh mengasihi kita? Itu sebabnya Yesus juga memperingatkan dalam bacaan hari ini. Kalau ada orang bilang, itu kerajaan Allah ada di situ, ada di sini, jangan dengarkan, jangan percaya. Tuhan sudah berikan tanda itu. Kerajaan Allah sudah datang dan sudah ada di tengah-tengah kita. Kita menerima rahmat pembaptisan, dan saat kita dibaptis, Roh Allah diam di dalam diri kita. Allah sendiri hadir di dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Maka ini tugas kita lah untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah dunia. Lewat perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, pikiran kita. Saat kita senyum pada orang, saat kita berbuat baik kepada seseorang, saat kita mau mendengarkan keluh kesah teman yang lagi kesal, yang lagi curhat, saat kita bisa memberikan penghiburan, kata-kata positif, penyemangatan kepada teman yang lagi terpuruk. Saat itulah kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Tidak perlu lagi tanda-tanda lahiriah, karena kerajaan Allah sudah ada. Maka, sobat Fresh Juice sekalian, mari kita biarkan Roh Allah bekerja dalam hati kita. Roh Allah yang sudah kita terima.
Biarkan Roh Allah itu juga membuka hati dan pikiran dan mata kita, supaya kita bisa melihat dan menyadari karya Allah yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah mengalami cinta Allah, kita sudah menyadari bahwa Allah, Engkau sungguh bekerja di dalam hidupku, secara otomatis kita pun akan menghadirkan kerajaan Allah itu bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tidak perlu lagi mencari tanda lahiriah, tetapi arahkan pandanganmu pada Yesus. Dan percayalah, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu bekerja walaupun kita tidak melihat dan tidak menyadarinya. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ajari kami setiap hari untuk melihat karya-Mu, menyadari cinta-Mu yang besar yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Bantu kami juga untuk bisa mengenali kerajaan-Mu di tengah masalah kami, di tengah kesibukan kami, di tengah pergumulan kami sehari-hari, agar kami pun bisa menghadirkan kerajaan Allah itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 November 2021. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.